Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa, tema kita untuk percintaan kamu hari ini, tanggal 15 Desember 2024. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Ini juga bisa vice versa. Bisa kebolak-balik energi yang kebaca. Bisa jadi energi kamu ataupun dia ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca ataupun dia hari ini ya. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Satu lagi, oke. Di sini ada pay attention to the red flag. Nah, kamu di sini akan melihat ya tanda-tanda tentang seseorang. Nah, atau seseorang itu memberikan tanda kepada kamu, apakah dia masih mencintai kamu, apakah dia sudah tidak mencintai kamu ya, ataukah dia ingin meninggalkan kamu di sini. Nah, jadi kamu akan melihat tanda-tanda itu. Ya, biasanya tanda-tanda jika dia ingin meninggalkan kamu atau dia sudah tidak mencintai kamu lagi, dia mungkin akan bersikap berbeda dari biasanya. Ya mungkin dulunya dia perhatian, dulunya dia itu selalu memberikan apa yang kamu mau, sekarang mungkin dia agak lebih cuek. Nah, kalau tentang handphone gitu ya, tentang handphone dia biasanya tidak ada menggunakan, kunci layar gitu ya, sekarang dia sudah menggunakan kunci layar, kemana-mana handphonenya udah dibawa. Nah, jadi seseorang itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwasanya, ya dia sudah mulai ingin menjauh atau dia sudah mulai menemukan yang lain selain kamu. Kamu akan melihat bahwasanya dia itu berbeda. Oke, itu red flag yang mungkin dia tunjukkan kepada kamu. Jadi kita harus peka ya, harus peka. Nah, bisa jadi ini tentang diri kita yang jika kita berpikir positif, kok kenapa ya dia sudah berubah? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Apakah ini kesalahan aku? Nah, kita boleh introspeksi diri. Karena jika kita sudah punya pasangan nih ya, kalau kita sudah menikah, kalau kita kurang berkomunikasi kepada pasangan, jika pasangan kita merasa sendiri, kamu harus berhati-hati. Pasangan kita akan merasa kesepian dan akan mencari satu hiburan yang lain. Nah, sebaik apapun orangnya, kalau kita sudah tidak peduli sama dia, mungkin sering silent treatment gitu ya, atau mungkin kamu beranggapan, kita kan sudah menikah, kita sudah jadi suami istri, ya udah ngapain juga harus perhatian, harus memberikan ini itu gitu loh. Jadi ya cuek aja, nggak bisa begitu. Nah, itulah sering terjadi mungkin perselingkuhan, mungkin akan sering terjadi konflik karena pasangan itu kayak merasa kesepian. Dia merasa kesepian, dia merasa punya pasangan tapi sendiri, saat ini merasa sendiri gitu loh. Jadi itu yang mengakibatkan faktor yang membuat dia akhirnya menjauh dari kamu. Dia menunjukkan kalau dia itu ya kayak kayak, "Oh, aku sudah tidak dibutuhkan lagi nih oleh kamu," gitu. Apalagi kalau kita sudah punya hubungan cinta, menikah, itu kan yang dibutuhkan komunikasi, saling mengerti, saling ada take and give lah gitu ya. Nah, jadi kita perlu introspeksi diri juga ya. Tapi jika dia benar-benar ngerasa, "Aku udah perhatian, Kak, aku udah kasih lebih bahkan kepada dia. Waktu aku sudah sering buat dia, aku sering cuti gitu sih, kita sering liburan, tapi kenapa sih dia begitu?" Nah, mungkin itu tipe dia yang begitu ya, tipe orang yang mungkin tidak pernah merasa puas atau bagaimana. Nah, jadi di sini mungkin kamu perlu, melihat tanda-tanda itu dari pasangan kamu. Kalau memang dia harus meninggalkan kamu, ya kalau memang kamu sudah berjuang untuk mempertahankan dia juga tidak bisa, ya ya kamu mau tidak mau menerima semua kenyataan ini. Berharap kamu berpikir juga gitu loh bahwasanya dia bukan yang terbaik gitu, ya.
Nah, ternyata di sini benar, separation. Antara kamu dengan dia akhirnya saling meninggalkan. Padahal kamu dengan dia sudah berkomitmen. Kamu dengan dia benar-benar kayak sudah apa ya, punya planning bahkan ya. Atau bahkan ada yang sudah menikah di sini. Tapi kita sudah saling meninggalkan. Karena sudah tidak ada kepercayaan, sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak ada saling pengertian di sini. Jadi ya mungkin sama-sama introspeksi diri, apakah dia yang salah atau kamu yang salah, ya. Jadi ini perlu ya kamu perhatikan, perhatikan banget kalau dalam suatu hubungannya. Jadi jika teman-teman yang sudah memiliki satu hubungan, mungkin bahkan yang sudah menikah, ya kalau memang merasa ada kejenuhan dalam satu hubungan, buatlah bahwasanya berpikir kembali, bahwasanya dia sudah aku pilih menjadi pasangan aku, dan aku harus punya tanggung jawab untuk membahagiakan dia. Nah, apa caranya pun itu harus kamu lakukan untuk membahagiakan dia, gitu loh, ya. Harus ada. Oke? Nah, true love. Nah, pada akhirnya mungkin setelah saling meninggalkan ini, baru sadar bahwasanya dia merasa kesepian. Dia ngerasa menyesal sudah meninggalkan kamu. Ternyata setelah aku meninggalkan kamu, hidup aku berantakan. Hidup aku tidak terarah, hidup aku tidak punya tujuan gitu loh. Sulit untuk mengontrol emosi aku gitu. Itu yang dirasakan. Ya mungkin itu ya karena dia ini adalah seseorang yang ngerasa, ah kamu kan sudah punya jadi pasangan aku. Gak mungkin kamu akan pergi walaupun aku cuek, walaupun aku sibuk kerja gitu ya. Nah, ternyata dia ngerasakan kalau kamu itu adalah cinta sejatinya. Karena apa? Sulit melupakan kamu. Akhirnya dia menyadari sulit untuk melupakan kamu di sini dan menyesal sudah benar-benar meninggalkan kamu di sini, ya. Nah, di sini dia mulai untuk bisa mencintai diri sendiri. Dulu mungkin dia tidak ngerasa ya cinta dengan diri dia. Karena mungkin dia disibukkan dengan banyak hal, sibuk dengan teman-temannya, sibuk mungkin dengan keluarganya, orang tuanya, kakak adiknya gitu loh. Sampai pernah mengabaikan kamu. Ya, mungkin di situ letak kesalahannya dia. Dia merasa menyesal sudah mengabaikan kamu, sudah membuat kamu kecewa. Dia menyesal sudah menyakiti kamu, begitu loh. Membuat kamu bersedih. Sekarang dia mulai mencoba untuk uh, berapa ya, merenung gitu ya. Ternyata sebenarnya semua ini salah aku. Nah, mulailah di sini dia mencoba memperbaiki diri, mencoba dia untuk menjadi seseorang yang berguna untuk kamu nantinya. Itu dia. Kita coba lihat bagaimana perasaan terdalamnya di sini ya. Apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Ya. Nah, dia ternyata masih merasakan hal yang sama. Ya, masih merasakan itu. Rasa yang sama, cinta yang sama. Walaupun kamu dengan dia sudah berpisah, ya, dia masih merasakan hal yang sama, ya, terhadap kamu. Jadi cinta dia itu tidak hilang. Oke, I still don't have all the answer. Tapi sampai detik ini, dia belum menemukan jawaban dari konflik yang mungkin terjadi antara kamu dengan dia. Mungkin dia mencoba untuk berusaha ya, memperjuangkan kamu lagi. Dia berusaha untuk mendekati kamu lagi, memiliki kamu lagi. Tapi kamu mungkin menolak di sini. Karena terlalu sering dia menyakiti kamu, terlalu sering membuat kamu sendiri ya di sini. Sehingga membuat kamu ngerasa kesepian dan butuh seseorang yang mungkin yang lebih care sama kamu. Itu kamu ya. Ternyata dia juga masih menginginkan kamu. I want you. Masih menginginkan kamu di sini. Dia masih menginginkan kamu ya. Di sini sebenarnya ada juga si mirror. Kamu juga ngerasakan hal yang sama seperti dia, tapi kamu coba untuk membatasi diri dulu. Kamu coba untuk menjaga jarak, kamu mencoba untuk berpikir apakah benar aku harus melupakan dia gitu loh ya. Apakah benar aku harus melepaskan dia, tidak menerima dia atau memberikan kesempatan kedua kepada dia. Oke? Do you think about me too? Nah, di sini dia beranggapan, apakah kamu memikirkan aku juga? Karena dia di sini sangat memikirkan kamu. Memikirkan tentang kamu, dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu, dia kayak pengen bersama dengan kamu ya. Banyak sekali yang dipikirkan tentang kamu, bahkan kenangan-kenangan indah-indah bersama itu selalu ada di benaknya. I'm open to compromise ya. Dia mencoba ya mengatakan kepada kamu, jika aku diberikan kesempatan, maka aku akan berjanji kepada kamu. Berjanji untuk setia, berjanji untuk
apa ya, menyayangi kamu, dia akan berjanji untuk, memberikan yang terbaik buat kamu gitu loh. Jadi ini, ya, jadi, saat ini seperti dia akan berjanji segalanya akan dilakukan untuk kamu, ya. Jadi itu ya yang benar-benar, ingin dia ungkapkan kepada kamu. Kita coba lihat dari segi kartu tarotnya, seperti apakah yang akan terbaca, ya. Oke. Kita coba cek apakah yang terbaca dari kartu tarotnya. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Teman-temanku, fokus kepada kartu ini, apakah yang akan terbaca untuk energi kamu di kartu tarot ini. Kita akan coba cek klarifikasinya. Ya. Ada King of Swords. Dia benar-benar sangat memikirkan kamu di sini. Seperti apa ya, yang dalam pikirannya itu bagaimana cara berjuang untuk memiliki kamu lagi. Ya. Tapi kalau memang dia itu tidak menginginkan kamu, ya, dan kamu menginginkan dia, karena apakah sebaliknya gitu ya, ya abaikan saja, karena ini akan menjadi sebuah beban berat bagi kamu nantinya ya. Ini. Nah, ini bisa kebalik-balik ya, bisa jadi ini kamu ataupun dia. Jika ini yang jika dia yang menginginkan kamu, ya, dia akan berpikir bagaimana memperjuangkan kamu, tapi kamu tidak. Sepertinya di sini aku melihat sebagian kecil saja yang mau kembali, ya, tapi sebagian besar itu sangat berat sekali untuk bersama, ya. Karena apa? Karena mungkin kamu beranggapan sudah sering kali dia melakukan kesalahan dan itu sulit untuk dimaafkan gitu loh. Karena mungkin akan terjadi lagi hal seperti itu yang kamu takutkan. Itu beberapa dari kamu ya. Kalau memang ini adanya kondisi kamu yang begitu sangat mencintai dia tapi tidak ada feedback dari dia, abaikan saja. Karena itu juga akan menjadi beban berat bagi kamu, merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Saatnya mungkin untuk move on, mencoba untuk free yourself ya, cintai diri kamu, karena di sini juga bisa ya terbaca adalah energi kamu. Oke, ini ada di Hermit. Kamu akan menemukan sebuah petunjuk. Kalau memang dia adalah jodoh kamu, maka itu akan dengan mudah kamu dengan dia akan bertemu lagi. Tapi kalau tidak, itu akan sulit banget, gitu ya. Jadi ya udah lupakan dia. Ya, pikirkan aja apa yang terjadi saat ini dan bagaimana ke depannya kamu meraih satu kebahagiaan. Itu yang harus kamu pikirkan. Jangan kamu memikirkan cinta-cinta yang tidak pasti, begitu ya. Ada Seven of Swords. Karena seseorang ini sebenarnya masih juga menyimpan sebuah rahasia dari kamu. Apakah di sini seseorang itu, beberapa dari mereka itu menyembunyikan statusnya, mungkinkah dia sudah punya pasangan di sini, ya, yang membuat kamu akhirnya merasa ya udah aku nggak bisa lagi untuk memberikan kesempatan begitu. Karena seseorang tersebut begitu sangat egois, dia merasa benar, dia merasa hebat, dia merasa kamu pasti akan menerima dia. Itu anggapan dia. Ya, tapi semua itu kan belum tentu ya. Oke. Di sini ada The Hangman. Dia benar-benar ingin merubah keadaannya. Mungkin keadaan dia sejak tidak bersama dengan kamu itu begitu menderita. Itu merasa kesepian. Ya, jadi dia ini benar-benar butuh kamu di sampingnya. Entah apa yang terjadi pada dia saat ini ya. Karena selama ini mungkin saja kamu yang selalu mensupport dia. Apalagi dari segi finansial ya. Tahu-tahu ya mungkin dia ngerasa dia sudah hebat ya di sini. Dia sudah ngerasa berhasil sukses sehingga dengan mudah meninggalkan kamu. Tapi ternyata dia masih tetap membutuhkan kamu. Ya. Kita coba cek ya, siapakah dia? Apakah di sini dia orang pengganti dia atau dia orang yang sedang kau fokuskan ya? Oke. Kita tarik aja. Nah, lagi-lagi berondong di sini. Ada berondong yang mungkin antara kamu dengan dia itu punya perbedaan usia ya. Nah, ini teman berantem. Dulu kamunya dengan dia mungkin sering berantem ya. Tetapi ya berantemnya kamu itu ya mungkin apa ya kayak saling cinta jadinya. Mantan atau pengkhianat di sini. Jadi seseorang ini ya memang sudah mengkhianati kamu, tapi pada akhirnya dia menyesal ingin kembali ke kamu lagi, ya. Di sini ada atasan kerja. Atasan kerja itu sangat menginginkan kamu, tapi ternyata dia membohongi statusnya. Mungkinkah dia sudah menikah di sini sehingga akhirnya membuat kamu ngerasa dibohongi oleh satu hubungan ini, gitu loh. Oke.
Kita coba lihat yang tergila-gila ke kamu. Nah, ini jika mungkin dia adalah orang yang tergila-gila sama kamu, ya, dia ini mungkin orang yang ya bisa dikatakan dia sudah pernah menjalin hubungan dengan kamu, tapi kamu dengan dia terpisah. Lalu dia mulai tergila-gila lagi sama kamu. Karena apa? Karena kehebatan kamu, karena karisma kamu, karena bersinarnya kamu di sini ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat untuk zodiak ya. Inisial dulu ya. Kita akan lihat inisial dulu. Apakah ada P? Kecil banget ya. Ada X. Inisialnya ada H. Ada D. Ada N. Ada L. Di satu lagi ada V. Victor. Untuk zodiak yang kuat kondisinya, kita akan coba cek. Ada Gemini. Ada Aries. Ada Pisces. Ada Cancer. Ada Leo. Oke. Itu zodiak yang kuat kondisinya. Nah, kita lihat di sini. Seseorang ini dia ngerasa bahwasanya kamu itu cinta sejatinya. Tetapi dia sudah meninggalkan kamu. Namun, dia mulai tergila-gila lagi sama kamu ya di sini. Dia mulai tergila-gila lagi sama kamu. Oke, teman-temanku. Mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.